Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Aryani dengan NPM 2420301106. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato mengenai peran orang tua dalam pendidikan anak sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah retorika. Pada konteks pidato kali ini, saya memilih target Bapak Ibu wali murid di SMA Negeri 1 Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Magelang, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 1 Magelang, dan tak lupa anak-anak muridku SMA Negeri 1 Magelang yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini tanpa ada halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan salah satu pidato mengenai peran orang tua dalam pendidikan anak. Sehingga di kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja peran orang tua dalam pendidikan anak. Bapak Ibu yang terhormat, kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan tonggak awal untuk membentuk karakter dan masa depan anak. Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor utama dalam membentuk generasi emas. Pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan guru, tetapi juga merupakan tanggung jawab utama orang tua. Orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak sejak ia lahir ke dunia. Dari orang tualah anak-anak itu belajar mengenai moral, nilai, disiplin, serta bagaimana mereka harus berperilaku di masyarakat. Hadirin sekalian, peran orang tua dalam mendidikan anak itu sangat luas, tetapi secara umum kita dapat membaginya menjadi 3 peran utama, yaitu yang pertama, peran orang tua sebagai pendidik, peran orang tua sebagai pembimbing, dan peran orang tua sebagai motivator. Peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah penting. Dukungan, perhatian, dan kasih sayang dari orang tua akan membentuk karakter anak yang lebih kuat dan berakhlak baik. Hadirin yang saya hormati, patutnya kita sebagai orang tua adalah mencontohkan hal-hal yang baik karena sejatinya anak adalah peniru orang tuanya. Misalnya, ketika orang tua membimbing anak untuk belajar di rumah, memberi teladan dalam berkata dan bertindak, serta menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Hal itu menjadi pondasi penting bagi keberhasilan anak di masa yang akan datang atau di masa depan. Di rumah, orang tua memiliki peran sebagai pendidik karakter. Nilai moral, nilai agama, nilai kesopanan, nilai santun, dan tanggung jawab itu tidak serta-merta atau tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak sekolah. Misalnya dalam hal-hal kecil seperti mengajarkan anak untuk berdoa sebelum makan, menghormati orang yang lebih tua, membiasakan anak untuk hidup bersih dan disiplin, itu semuanya dilakukan atau dimulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan karakter yang kuat di rumah akan menjadi pondasi agar anak itu siap menerima pendidikan formal di sekolah dan menghadapi tantangan di lingkungan masyarakat. Bapak Ibu yang terhormat, anak-anak kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan perubahan cepat, seperti perubahan teknologi, perubahan media sosial, dan juga arus informasi itu datang tanpa ada batasan. Dalam situasi yang seperti ini, anak sangat membutuhkan bimbingan orang tua agar tidak salah arah. Orang tua itu sepatutnya menjadi teman dalam diskusi dengan anak, bukan hanya sebagai pemberi perintah atau pemberi nasihat. Namun sepatutnya kita sebagai orang tua itu harus mendengarkan pendapat anak, memahami perasaan anak, dan juga mengarahkan anak tanpa menghakimi mereka.
Dengan cara seperti itu, anak akan lebih merasa dihargai, dirangkul, dan terbuka untuk menerima nasihat kita, bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian. Nah, setiap anak itu juga memiliki potensi yang unik. Namun, potensi itu tidak akan bisa berkembang tanpa dukungan moral dan motivasi dari orang tua. Kata-kata kecil atau sederhana seperti "Ibu percaya kamu bisa" atau "Ayah bangga sekali dengan usahamu." Kata-kata tersebut memiliki kekuatan luar biasa, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dukungan emosional ini membuat anak lebih percaya diri, lebih berani untuk mencoba hal-hal baru dan juga tidak mudah menyerah. Hadirin yang saya hormati, penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapat dukungan kuat dari orang tua cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik daripada anak-anak yang tidak mendapatkan hal itu. Dan juga kesehatan mental mereka pasti akan lebih stabil. Maka dari itu, peran motivasi dan kehangatan keluarga tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh teknologi secanggih apapun. Dalam mendidik anak, orang tua perlu membangun lingkungan belajar yang positif di rumah. Hal ini bisa dilakukan dengan yang pertama menyediakan tempat yang nyaman serta tenang untuk belajar, mendukung kebiasaan membaca, lalu memudahkan akses ke bahan-bahan pembelajaran yang relevan sekaligus mendorong jadwal atau waktu yang teratur untuk mengerjakan tugas sekolah. Kita sebagai orang tua pun harus menemani mereka dalam belajar di rumah ya. Nah, orang tua itu juga perlu terlibat aktif dalam membangun budaya belajar yang inklusif serta mendukung. Dalam lingkungan belajar yang kondusif, kebiasaan belajar anak pun berkembang dengan baik. Anak akan merasa selalu dihargai dan didukung dalam perjalanan pendidikannya. Peran orang tua dalam mendidik anak yang tidak kalah penting selanjutnya yakni dengan membangun komunikasi terbuka dengan anak. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk membangun komunikasi kita dengan anak. Seperti membangun harga diri anak, orang tua itu bisa mendorong anak untuk mengungkapkan dirinya dalam komunikasi terbuka tanpa merasa takut direndahkan. Orang tua juga bisa mendorong anak dalam berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain. Hal ini dilakukan dengan mendengarkan anak dan memahami apa yang ingin disampaikan, meskipun dari sudut pandang yang berbeda seperti itu. Dan juga sebagai orang tua kita harus menghindari sikap yang terlalu kritis yang dapat mempengaruhi anak secara negatif. Lalu, apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dalam memenuhi peran-peran tersebut? Nah, Bapak Ibu yang terhormat, untuk mewujudkan peran tersebut tentu tidak cukup dengan niat baik. Orang tua perlu melakukan langkah-langkah nyata. Contohnya yang pertama adalah menciptakan lingkungan rumah yang edukatif seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Rumah itu bukan hanya tempat untuk beristirahat ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tapi juga tempat untuk belajar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian perlu menyediakan waktu untuk membaca bersama dengan anak, berdiskusi ringan tentang hal-hal positif, atau menonton tayangan edukatif secara bersama-sama. Dengan cara seperti ini, anak akan merasa belajar adalah bagian dari kehidupan, bukan beban, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah membangun komunikasi yang hangat. Sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa banyak sekali cara sebetulnya yang bisa kita lakukan dalam membangun komunikasi dengan anak. Intinya adalah jadilah pendengar yang baik. Orang tua itu harus mendengarkan apa yang anak ingin sampaikan, bukan sekadar menjadi pembicara saja. Saat anak menceritakan masalahnya, jangan langsung menilai atau memarahi ya, namun juga harus memahami dulu apa perasaannya. Dengan komunikasi yang terbuka, anak tidak akan mencari tempat lain untuk curhat karena ia tahu bahwa orang tuanya adalah tempat
paling nyaman dan aman untuk berdiskusi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kerjasama antara sekolah dan orang tua. Nah, kerjasama antara sekolah dan juga orang tua ini diharapkan akan berhasil jika ada komunikasi antara guru dan orang tua. Seringkali kesalahpahaman itu muncul karena kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak. Mari kita jadikan guru sebagai salah satu mitra, bukan sekadar pihak luar. Datanglah ke pertemuan orang tua seperti ini, seperti yang sudah kita lakukan di hari ini ya. Tanyakan perkembangan anak di sekolah itu bagaimana. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian bisa menanyakan tersebut kepada guru kelas ataupun guru konseling ya. Lalu yang selanjutnya adalah menjadi teladan yang baik. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, menjadi teladan yang baik itu adalah hal yang paling penting. Anak itu belajar dari apa yang ia lihat. Jika kita ingin anak yang disiplin, maka kita sebagai orang tua pun harus menunjukkan kedisiplinan. Jika kita ingin anak jujur, maka jadilah orang tua yang jujur. Keteladanan itu jauh lebih berharga daripada 1000 nasihat. Seperti pepatah mengatakan, anak-anak lebih mudah meniru daripada mendengar. Seperti itu. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di era digital di mana anak-anak itu lebih akrab dengan gawai dibanding dengan buku. Tantangan kita sebagai orang tua adalah bagaimana tidak sekadar melarang, tetapi juga mengajari anak untuk mengelola teknologi dengan bijak. Ajarkan anak tentang literasi digital, bahaya konten negatif, serta pentingnya etika dalam dunia maya. Selain itu, kesibukan pekerjaan sering membuat orang tua itu kekurangan waktu untuk anak. Padahal yang dibutuhkan anak bukan hanya uang, tetapi juga kasih sayang, kehadiran, dan perhatian dari orang tuanya. Luangkanlah waktu minimal 15-30 menit sehari untuk berbicara dari hati ke hati dengan anak. Momen kecil seperti ini bisa menjadi investasi besar bagi perkembangan emosional anak. Nah, hadirin yang berbahagia, jika setiap orang tua menyadari betapa pentingnya perannya, maka kita akan memiliki generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan kuat secara moral. Pendidikan yang baik bukan hanya menciptakan anak pintar, tetapi juga anak yang bertanggung jawab, berkarakter, berempati, dan juga bertanggung jawab. Mari kita mulai dari rumah kita masing-masing. Mari jadikan keluarga sebagai sekolah pertama dan utama bagi anak-anak kita. Hadirin yang saya hormati, menjadi orang tua memang bukan perkara mudah, karena mendidik itu tidak mendadak, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Dengan kasih sayang, kesabaran, dan keteladanan, kita dapat menjadi pendidik terbaik bagi anak-anak kita. Ingatlah, pendidikan sejati tidak hanya tentang angka di rapot, tetapi juga tentang nilai kehidupan yang tertanam di dalam hati. Semoga kita semua mampu untuk menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya demi terciptanya generasi bangsa yang unggul, beriman, dan juga berakhlak mulia. Sekian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.